bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu ada dalam setiap langkah kehidupan kami. I have tasted, I have seen the realness of your love for me. It's written on your hands and feet. It's all the evidence I'll ever need. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running, running, keeps on running after me. Yeah. There's no one that can take your place. Oh, there's nothing that can separate. Oh, how wide, how deep is your love? The greatest love the world has ever seen. Oh, your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. One day, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running, running, keeps on running after me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running after me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running after me. Hey. Oh, your love, goodness. Surely your goodness and mercy will follow me. Surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. Lord, here in your house, better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running after me. Keeps on running, running, keeps on running after me. Your love, run, running, run, run, running, run, run, running after me. Your love is running after me, Lord. Run, running after me. Run, run, running, run, run, running, run, run, running. She's chasing me, Lord. Run, run, running, run, run, running, run, run, running after me. Yeah. We need your love, Lord. I can live without your love. Your love, Lord. We need your love, Lord. Teman-teman, hari ini sama-sama kita bayangkan kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kalian. Ini bayangkan dan bersyukur
atas hal tersebut. Surely your goodness and mercy will follow me every time I turn around. Surely your goodness and mercy will follow me every time I turn around. Surely your goodness and mercy will follow me. Amen. Every time I turn around, surely your goodness and mercy will follow me. Your love is better than life. I can't even wrap my mind around it. 'Cause one day here in your house is better than 1,000 elsewhere. Your love keeps on running, running, keeps on running out to me. Keeps on running, running, keeps on running out to me. Yeah. You're faithful, God. Merry Christmas pelajar dan mahasiswa. Senang sekali menyambut teman-teman semua di perayaan Natal tahun 2024. Kita bersama-sama menghitung kebaikan Tuhan dan menaikkan ucapan syukur kita lewat ibadah kita kepada Tuhan. Let's pray. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun ini kami boleh merayakan Natal, kami boleh merayakan sukacita dan juga merayakan pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan biar hari ini para pelajar, para mahasiswa semua mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan dan mendapatkan satu pesan dari Tuhan, pesan Natal, pesan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ibadah hari ini sangat istimewa karena kita merayakan hari Natal. Christmas vibes biasanya membuat hati kita tiba-tiba berubah suasana, berubah mood gitu ya. Dan kita juga jadi gimana gitu ya rasanya, wah udah Natal nih. Ada perasaan mungkin senang karena ingat wah ada hadiah, mau ngasih hadiah ke orang-orang yang kita sayang. Mengingat ada pertemuan dengan teman, pertemuan dengan keluarga. Tapi bisa juga ada perasaan pusing karena ada begitu banyak yang harus kita urus. Misalnya kalau kamu jadi panitia Natal di sekolah, di kampus atau di gereja. Kadang ada juga perasaan yang sedih bisa saja muncul karena kita ingat akan orang-orang terkasih yang sedang tidak ada bersama dengan kita atau sudah tidak bisa hadir di samping kita. Tapi juga ada rasa syukur atas persahabatan yang terbangun selama masa-masa akhir-akhir ini. Kalau kamu, apa yang kamu rasakan di Natal tahun ini? Berita baiknya adalah apapun yang kamu rasakan tidak akan mengubah rencana Tuhan dalam hidupmu. Natal bicara soal rencana Tuhan yang besar bagi hidup manusia. Natal bicara tentang perubahan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup manusia. Natal bicara tentang kekuatan kasih Tuhan yang mampu untuk menolong setiap manusia. Saya akan bacakan kisah para gembala yang mengalami pertolongan Tuhan dan yang Tuhan tentukan untuk menjadi the first guest of baby Jesus. Di Lukas 2 ayat ke-8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat ke-15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Pada saat itu kondisi gembala adalah gambaran dari kita manusia pada zaman ini yang sedang menunggu pengharapan. Semua diawali ketika para gembala sedang melakukan tugasnya seperti biasa, yaitu mereka tanpa henti menjaga domba-domba gembalaannya. Ayat yang ke-9 mengatakan, tiba-tiba, jadi waktu mereka sedang bekerja seperti biasa, melakukan kegiatan normal, tidak ada yang ajaib, tidak ada yang aneh, dikatakan di ayat ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Teman-teman, dari cerita ini agak aneh sedikit nih. Biasanya kalau kamu punya berita besar, berita penting, menang lomba misalnya, atau baru beli barang yang udah ditunggu-tunggu dari lama, pokoknya sesuatu yang sangat excited. Siapa sih orang pertama yang kamu kasih tahu? Apakah orang yang jauh? Apakah orang yang jualan bakso di depan rumah? Pastinya orang itu adalah orang terdekat kamu, gak mungkin orang yang jauh. Pastinya orang itu adalah orang yang kamu anggap akan bersuka cita bersama dengan kamu. Nah, ketika Yesus lahir, yang terlebih dahulu diberi kabar oleh para malaikat, bukanlah orang-orang pembesar, bukanlah orang-orang yang kedudukannya tinggi, tapi malaikat memberitahu para gembala. Emang ada apa sih dengan gembala? Pada zaman itu ketika Yesus lahir, gembala adalah profesi yang kurang terhormat. Setara dengan nelayan, tukang kayu, dan pekerjaan kasar lainnya. Status yang terhormat dipegang oleh orang yang dianggap berpendidikan, salah satunya adalah orang-orang Farisi, bukan para gembala. Di zaman itu setiap orang waktu kecil akan menempuh satu pendidikan dasar, lalu mereka yang terpilih baru bisa melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka akan berguru kepada para rabi atau guru besar, tapi hanya untuk mereka yang terpilih saja. Sedangkan yang tidak terpilih kembali ke pekerjaan lama mereka yang adalah pekerjaan kasar. Para gembala yang tahu bahwa mereka bukanlah orang terpilih. Mereka sadar bahwa nasib mereka akan begini terus sampai selama-lamanya. Mereka berharap ada perubahan yang baik dalam hidupnya. Karena itu para gembala sedang menunggu janji akan datangnya sang penolong atau Mesias. Mereka berharap Mesias ini, juru selamat ini akan membebaskan mereka dari situasi yang tidak menguntungkan dan memberi mereka harapan yang baru seperti ada kondisi rohani yang lebih hidup, kondisi finansial yang lebih baik, atau kondisi pekerjaan yang lebih oke bagi mereka. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari kondisi para gembala yang mirip dengan kondisi manusia pada saat ini. Yang pertama, kondisi fisik. Para gembala, mereka bekerja siang malam, artinya mereka sangat lelah, kecapean. Siapa di sini yang pernah ngerasa kecapean, kok kerjaan gak beres-beres, tugas kampus, tugas sekolah gak ada habisnya, kelelahan. Para gembala juga kurang tidur, mereka juga harus selalu fokus. Bayangkan harus selalu fokus pagi, siang, malam. Karena kalau mereka gak fokus, mereka akan kehilangan domba-dombanya. Mereka harus penuh perhatian agar dombanya tidak ada yang hilang, tidak ada yang kabur, atau bahkan dimangsa oleh singa dan beruang. Mereka tetap sigap,
Waktu ada singa atau beruang yang berusaha untuk mencuri atau mengganggu kawanan gembalaan mereka. Tetapi mereka tetap sigap dan langsung berjalan sejauh apapun itu ketika mendengar berita dari malaikat tentang juru selamat. Kondisi yang kedua adalah kondisi secara psikologis dan spiritual. Kalau hari ini kita sering dengar, wah kondisi mental, wah toksik banget, wah kondisi mental health. Dari zaman dulu, kondisi para gembala ini sudah sangat tidak baik. Gembala merasa bahwa Tuhan belum datang sehingga kerohanian mereka kering. Ibadah yang mereka lakukan hanya sekedar rutinitas tanpa ada isi atau sukacita di dalamnya. Bagi mereka yang penting lakukan saja dulu seperti kebiasaan orang pada umumnya. Rutinitas belaka. Secara psikologis juga para gembala sudah stres karena mereka dianggap second class atau warga kelas 2. Mereka sangat tertekan dan kondisi mental mereka tidak dalam kondisi yang baik. Kondisi yang ketiga secara sosial dan ekonomi. Secara sosial, bahkan oleh bangsa Romawi sekalipun yang menjajah mereka saat itu, mereka direndahkan sehingga mereka direndahkan secara double. Baik oleh bangsanya sendiri maupun oleh bangsa Romawi yang sedang menjajah mereka. Secara ekonomi, para gembala ini miskin sekali. Bahkan kalau mereka berdoa Bapa kami disebutkan untuk mereka berdoa minta makanan untuk hari ini secukupnya saja. Hal ini sangat menolong bagi mereka, bagi para gembala ini yang ada dalam situasi perekonomian yang sangat sulit sampai-sampai mereka hanya minta makan untuk hari ini saja. Di ayat yang ke-15 dikatakan waktu setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Di garis bawahi, cepat-cepat berangkat. Mereka enggak berlama-lama, enggak beragu-ragu. Mereka segera cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Gimana enggak heran? Kok bisa para gembala mendapatkan berita langsung dari malaikat. Langsung jaraknya dari malaikat kepada gembala. Maka semua orang heran, kok bisa ya para gembala dapat berita seperti itu. Ayat yang ke-20, ada perubahan dari hidup gembala ini. Dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Di ayat Lukas yang kedua ayat 20 dikatakan para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Para gembala ini didatangi oleh malaikat waktu mereka sedang menggembalakan domba di malam hari. Saat itu mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka dan langsung pergi ke Betlehem untuk mencari bayi Yesus. Mereka tidak hitung-hitungan. Mereka tidak peduli berapa jauh jalan yang harus mereka tempuh. Padahal mereka berjalan kaki. Belum ada wush, belum ada mobil, motor, belum ada sepeda. Dan mereka gak peduli soal hal-hal yang membuat mereka lelah. Padahal mereka sedang capek loh. Lalu mereka segera mencari bayi Yesus. Kondisi mereka saat itu sangat lelah. Dan kalau bisa mereka memilih untuk tidur aja kalau bisa. Tapi para gembala memilih untuk langsung pergi mendapatkan jawaban dan mencari bayi Yesus yang sedang menjadi harapan mereka. Waktu mereka menemukan bayi Yesus, hati mereka bersukacita dan mereka memuji dan memuliakan Allah. Ada perubahan dalam hati mereka. Mereka menemukan sumber sukacita yang memberikan harapan baru. Mereka menemukan the first love fire yang selama ini mereka cari-cari. Ketika seseorang mendapatkan the first love fire atau kasih mula-mula, mereka tidak akan sama lagi karena api Tuhan akan mengubahkan kehidupan orang itu. So how to get the first love fire? Gimana agar kita mendapatkan hati yang menyala-nyala akan kasih kepada Tuhan? Yang pertama, tentu saja we must meet with Him. Kita harus bertemu dengan Tuhan, dengan Sang Kasih. Kita harus mencari Yesus dengan segenap hati kita. Seperti para gembala tadi. Segenap tenaga kita.
Seperti para gembala yang sedang lelah tapi tetap mencari bayi Yesus. Waktu sudah bertemu dengan Yesus, maka secara natural, tidak dibuat-buat, tidak perlu direncanakan. Tapi secara natural kita akan merasakan sukacita dan ketenangan. Hal itu tidak perlu dibuat-buat karena sukacita itu akan datang dengan natural, sama seperti kalau kamu haus lalu minum air, hausnya hilang. Atau seperti waktu kamu lagi lari pagi, lagi lari-lari dan tahu-tahu kamu berkeringat. Gak perlu dipaksakan. Kamu tidak perlu berusaha supaya keluar keringat karena keringat itu akan keluar dengan sendirinya waktu kamu berlari. Begitu juga efek dari bertemu Tuhan. Pasti akan terasa dengan sendirinya yaitu hati kita akan berkobar-kobar dan ada sukacita yang memenuhi hidup kita. Kalau selama ini setiap kali perayaan Natal, apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? Mungkin makanan, teman-teman, keramaian, dan acara. Mungkin kita mendapatkan happiness yang sementara. Setelah acara beres, happiness kita hilang. Dan kita merasa kok biasa lagi, kosong lagi. Di Natal kali ini, ambil keputusan untuk memperoleh the first love fire. Agar api Roh Kudus dari Tuhan yang akan mengubah kehidupan kita untuk seterusnya. Jangan bergantung pada perasaan. Rasanya lagi gak enak, rasanya begini, rasanya begitu. Jangan ikuti perasaan. Tetapi ambillah keputusan yang benar seturut firman Tuhan dan perasaan akan mengikuti. Don't entertain your feelings. Make a decision and your feeling will follow because feelings is complementary. Yang kedua, jaga api itu. We must guard the fire. Kalau kita sudah mendapatkan the first love fire dari Tuhan, entah waktu kita berdoa, waktu kita sedang penyembahan, pribadi atau di gereja atau di pertemuan apapun, atau waktu altar call kamu merespon dan kamu didoakan. Teman-teman, kamu harus jaga api itu. Yang namanya api, suatu saat bisa mati karena itu kita harus jaga api itu supaya terus menyala. Jaga dengan baca firman tiap hari. Jaga dengan terus bertemu dengan Tuhan tiap hari. Ada saat teduh, ada baca firman. Dan terus perkenalkan Yesus kepada teman-temanmu dan keluargamu. Waktu kita membawa teman kita kepada Yesus atau keluarga kita kepada Yesus, saat itu api kita akan semakin besar dan semakin menyala-nyala bagi Kristus. Tapi kalau kita tidak pernah menyentuh Alkitab kita tidak pernah membicarakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, maka lama-kelamaan api itu akan padam dengan sendirinya. Buatlah pengalaman Natal hari ini menjadi sweet memory yang akan menolong kamu suatu hari nanti. Ambil keputusan agar hari ini jadi hari yang tidak akan pernah kamu lupakan. Hari di mana kamu bertemu kembali dengan Tuhan Yesus dan mendapatkan the first love fire. Atau justru kamu sudah kehilangan the first love fire. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Ia akan memberi kalau kamu meminta. Mintalah maka diberikan kepadamu. Mintalah api itu agar api itu membakar hatimu kembali dan menjadikan kamu pribadi yang baru. Mungkin kamu sudah lelah dengan perasaan galau, anxiety, depresi, stres selama bulan-bulan ini. Teman-teman, Tuhan mampu memberikan sukacita yang melampaui kondisimu seperti yang dialami oleh para gembala yang sangat bersukacita waktu bertemu dengan bayi Yesus. Bahkan melampaui kondisi mereka, kondisi fisik, spiritual, kondisi ekonomi, segala kondisi mereka yang sangat tidak baik. Pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus memberikan mereka sukacita yang melebihi situasi apapun. Saat ini, di Natal ini, kalau kamu mau menerima Tuhan Yesus untuk lahir dalam hidupmu, jadi raja, jadi Tuhan atas hidupmu, ini waktunya. Ambillah keputusan untuk menerima Tuhan Yesus. Dan kalau kamu hari ini sudah pernah menerima Tuhan Yesus, tapi kamu kehilangan the first love fire, kehilangan kasih kepada Tuhan, seperti sudah jauh. Hari ini Tuhan memanggil engkau kembali. Keputusanmu lah yang menjadi titik balik. Apakah engkau mau kembali atau engkau ingin tetap jauh? Your decision matter. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa di Natal hari ini, kami mengundang Engkau untuk lahir dalam hati kami, untuk lahir dalam hidup kami, menjadi Tuhan, menjadi Raja dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Hanya oleh kehadiran-Mu, hidup kami akan diubahkan. Dan hari ini Tuhan, kalau kami sudah jauh daripada
kasih-Mu. Kami jauh daripada kehadiran-Mu. Hari ini Tuhan kami mengambil keputusan. Kami mau kembali. Kami mau kembali kepada kasih mula-mula. Dan kami meminta ada the first love fire membakar kami. Membawa kami kembali kepada Tuhan. Membawa kami kembali kepada kasih yang berkobar-kobar. Kami minta Tuhan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus ada api Tuhan yang membakar hati kami kembali dan mengubahkan hidup kami. Biar tahun ini kami tutup dengan penuh kasih kepada Tuhan dan kami akan awali tahun depan dengan semangat dan kasih yang menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dan saat ini jemaat Allah terimalah berkat Natal, berkat dari Sang Kasih, dari Sang Bayi yang lahir, Sang Juru Selamat dalam hidup-Mu. Terimalah berkat Natal, ada damai sejahtera yang mengiringi langkah-langkah-Mu sepanjang hari-hari-Mu. Terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan semua jemaat Allah yang sudah menerima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kalau kamu mau didoakan, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada para pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.